Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NPM 21150610002. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra sebagai tugas pra UTS. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu adalah pengolahan citra dengan Python. Nah, citra sendiri didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel, misalkan P, X, Y. Nah, P sendiri sebagai amplitudo, misalkan kecerahan, citra pada koordinat X dan Y. Sedangkan yang dimaksud dengan citra digital yaitu yang direpresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Nah, setiap elemen array disebut sebagai piksel. Nah, apa itu skalar, array, matriks, dan tensor? Skalar adalah suatu konstanta yang dituliskan dalam huruf kecil. Array adalah variabel yang mempunyai indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2. Tensor adalah besaran yang merupakan perluasan dari vektor, seperti halnya vektor merupakan perluasan dari besaran skalar. Kalau skalar itu datanya tunggal, sedangkan array itu kumpulan data yang berjajar atau kolom. Sedangkan matriks itu adalah kumpulan data yang sudah memiliki kolom dan baris atau baris kali kolom. Sedangkan kalau tensor itu kumpulan dari matriks-matriks. Selanjutnya itu ada 5 tujuan pengolahan citra. Yang pertama itu ada image enhancement, yang dimana image enhancement ini memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari tampilan citra itu sendiri. Yang kedua ada image compression. Di sini dia mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citranya. Yang ketiga ada image restoration. Restoration di sini berfungsi sebagai untuk memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula atau kondisi awal. Terus yang keempat ada feature extraction, yang dimana di sini berfungsi sebagai mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Yang terakhir ada multi-resolution processing, merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Selanjutnya pengantar pengolahan citra. Pengolahan citra itu apa sih? Nah, pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Selanjutnya ada teknik konvolusi. Di sini teknik konvolusi itu adalah operasi matematika pada dua fungsi yang menyatakan bagaimana bentuk satu diubah oleh yang lain. Teknik konvolusi merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Selanjutnya ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Untuk Sobel itu adalah metode edge detection yang termasuk dalam gradient edge detector. Selanjutnya Prewitt memiliki persamaan gradient dengan Sobel, tetapi dengan nilai konstantan sama dengan 1. Selanjutnya Robert disebut juga dengan operator silang karena arah X dan arah Y diagonal dalam kuadran 1. Selanjutnya ada Kenny adalah metode yang digunakan dengan pendekatan konvolusi fungsi gambar dengan operator Gaussian dan turunannya. Terakhir ada Locke atau LOG yang artinya Laplacian of Gaussian adalah sebagai operator turunan orde kedua dari Kenny. Selanjutnya adalah operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Di sini ada ketetanggaan piksel, yang dimana jika satu piksel P pada koordinat XY memiliki 4 tetangga horizontal. Masing-masing piksel merupakan unit jarak dari X dan Y.
dan 34 pengolahan citra beberapa tetangga dari P berada di luar citra digital jika X, Y berada pada ujung mata citra dan vertikal. Selanjutnya, di sini ada filter rata-rata. Yang dimana filter rata-rata adalah filter dengan nilai pada setiap elemen kernelnya sama dengan sebagai LPF, maka jumlah dari semua nilai kernelnya adalah 1. Filter rata-rata termasuk dalam linear filter dengan menggunakan kernel berupa matriks. Di sini contoh yang pertama, filter rata-rata menggunakan matriks 3x3, yang dimana elemen angkanya itu 1. Ini yang dinamakan dengan nilai kernelnya. Selanjutnya di sini ada contoh filter rata-rata dengan matriks 5x5, 5x5, yang dimana nilai kernelnya semuanya adalah 1. Selanjutnya ada konvolusi dan high filter, yang dimana konvolusi itu berfungsi untuk mendeteksi tepi atau edge detection, dan juga berfungsi sebagai pelembutan citra atau image smoothing. Selanjutnya untuk filter atau penyaring frekuensi, yang dimana dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Selanjutnya ada low filter. Untuk low filter ini, tapis ini mempunyai sifat dapat meloloskan frekuensi yang rendah dan menghilangkan yang frekuensi tinggi. Efek yang diberikan pada citra adalah citra tampak lebih lembut atau smoothing. Tapis ini digunakan untuk menghaluskan derau untuk interpolasi tepi objek dalam citra. Contoh kernel dalam tapis lolos rendah diperlihatkan pada gambar 3.25. Kernel tapis lolos rendah memiliki ciri-ciri yaitu 1. Jumlah semua elemen kernel bernilai 1. 2. Elemen kernel tidak ada yang bernilai negatif. 3. Tinggi dan lebar kernel ganjil. 4. Bobot dalam kernel bersifat simetris terhadap piksel pusat. Maaf untuk gambarnya di sini tidak muncul. Selanjutnya, ada cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Secara umum, konvolusi itu didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga dengan mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mux atau kernel. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Untuk cara mengatasi border issue, yang pertama dengan zero padding. Jadi dalam zero padding ini, di semua pinggir image bordernya diisi dengan 0, tetapi dalam zero padding terdapat isu lain yaitu border effect. Karena dalam zero padding ini, image hanya memiliki 4 nilai dari 9 nilai. Otomatis, image akan bernilai kecil, dan nilai kecil merupakan intensitas yang gelap. Sehingga terdapat alternatif yang kedua, yaitu mengabaikan area luar window, yaitu dengan mengoperasikan hanya 4 nilai saja dari 9 kotak, sehingga image tidak terlalu gelap. Selanjutnya ada intensity transformation dan spatial filtering. Transformasi intensitas beroperasi pada piksel tunggal pada citra yang merupakan hal dasar untuk tujuan memanipulasi perbedaan citra dan pengambang batasan citra. Dan untuk pemfilteran citra itu seperti pada penajaman citra dengan bekerja pada lingkungan tetangga setiap piksel sebuah citra. Untuk citra bitmap itu, citra bitmap ini adalah citra representasi dari sebuah objek. Sedangkan bitmap yaitu representasi dari citra grafis. Nah, berarti citra itu didapatkan dari sebuah yang namanya objek. Sedangkan bitmap itu yang didapatkan dari citra yang berbentuk grafis, yang dimana terdiri dari susuran raster, pixel, dot, titik, atau poin, koordinat yang tersimpan di memori komputer. Selanjutnya ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Untuk histogram citra sendiri, itu merupakan diagram
yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Untuk normalisasi histogram itu adalah menskalakan nilai piksel secara linear untuk menggunakan secara penuh jangkauan yang tersedia. Selanjutnya untuk kontras itu dalam sebuah citra adalah yang berhubungan dengan distribusi intensitas piksel, yaitu proses untuk memperluas jangkauan intensitas. Selanjutnya ada image filtering atau pemfilteran citra. Pemfilteran citra atau image filtering ini adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utamanya adanya proses pemfilteran citra ini adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis. Selanjutnya ada transformasi Fourier discrete atau TFD. TFD adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi-operasi konvolusi. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.